adik-adik, welcome to Fun Math Class with Nabila Putri Utami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Jadi, apa kalian sudah siap? Kita mulai yuk. Jadi, apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak berkoma atau bilangan dengan koma 0. Misal nih, 25. 25 itu dapat kita tuliskan seperti biasa, jadi 2 dengan 5. Atau juga dapat kita tuliskan dengan 25,0. Nah, 25 ini adalah bilangan bulat. Selain itu, bilangan bulat itu juga terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Sekarang kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Jadi bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kedua adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang di dalamnya merupakan angka genap atau bilangan yang habis dibagi 2. Nah, bilangan genap itu apa aja sih? Bilangan genap itu ada 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Dan ini pun juga berlaku kepada negatif dari bilangan tersebut. Jadi minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, dan seterusnya. Selanjutnya kita ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, atau jika dibagi 2 dia akan bersisa 1. Bilangan ganjil itu berapa aja sih? Bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan itu pun juga berlaku kepada negatif dari bilangan tersebut. Jadi minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, dan seterusnya. Yang terakhir kita ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis jika dibagi 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima itu apa aja? Bilangan prima itu ada 2, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi semua bilangan yang hanya habis jika dibagi 1 dan dirinya sendiri adalah bilangan prima. Dan ini pun juga berlaku untuk negatif dari bilangan tersebut. Jadi negatif 2, negatif 5, negatif 7, dan seterusnya. Bagaimana adik-adik? Masih sanggup kan ya meneruskan pelajaran ini? Sekarang kita belajar operasi hitung pada bilangan bulat yuk. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita pelajari satu persatu ya. Operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan. Pada penjumlahan bilangan bulat berlaku yang pertama, 2 bilangan bulat jika dijumlahkan akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Contoh, 12 ditambah dengan 24 sama dengan 26. Di mana 12, 24, dan 26 adalah bilangan bulat. Selanjutnya,
Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku hukum asosiatif, yaitu dalam kurung A ditambah B dijumlahkan dengan C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Contoh, dalam kurung 2 ditambah 5 ditambahkan dengan 7 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 5 tambah 7. Nah, pada ini kurung yang awalnya terletak pada awal itu dipindah ke belakang. Ini tidak apa-apa karena ini akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 14. Untuk yang selanjutnya, bilangan bulat jika dijumlahkan dengan 0 berlaku hukum identitas atau hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 27 ditambahkan dengan 0 sama dengan 27. 27 yang pertama adalah bilangan bulat. Ditambahkan dengan 0 menghasilkan 27, yaitu bilangan awal atau bilangan itu sendiri. Yang terakhir, setiap bilangan bulat memiliki pasangannya yang jika dijumlahkan menghasilkan 0, yaitu negatif A jika dijumlahkan dengan A hasilnya sama dengan 0. Contoh, negatif 5 jika kita jumlahkan dengan 5 hasilnya sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan bulat jika dijumlahkan dengan negatif dari bilangan itu akan menghasilkan 0. Operasi hitung yang kedua adalah pengurangan. Pada pengurangan bilangan bulat berlaku, yang pertama, A dikurangi B itu dapat kita tuliskan dengan A ditambah negatif B. Contoh, 7 dikurangi 3 itu sama dengan 7 ditambah negatif 3, sama dengan 5. Selanjutnya, apabila ada A dikurangi negatif B, itu dapat dituliskan juga dengan A ditambah B. Jadi, di sini negatif pada B itu akan hilang dan tanda kurang akan berubah menjadi positif. Contoh, 29 dikurangi negatif 7 itu dapat dituliskan dengan 29 ditambah 7 sama dengan 36. Jadi negatif pada angka 7 itu akan hilang dan tanda kurang pada penghubung antara 29 dengan 7 itu akan kita ubah dengan tanda penjumlahan. Ini akan menghasilkan 36. Bagaimana adik-adik? Paham kan? Bagaimana adik-adik? Semangat terus ya. Sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, pada perkalian bilangan bulat itu berlaku yang pertama, dua bilangan bulat jika dikalikan akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Contoh, 2 dikalikan 25 itu sama dengan 50. Di mana 2, 25 dan 50 adalah bilangan bulat. Yang kedua, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku hukum asosiatif, yaitu dalam kurung A kali B dikalikan dengan C itu sama dengan A dikalikan dalam kurung B kali C. Jadi letak kurung yang awalnya di depan kita pindah ke belakang. Contoh, dalam kurung 2 dikalikan 3 dikalikan dengan 8 itu sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 8 sama dengan 48. Selanjutnya, bilangan bulat jika dikalikan dengan 1 berlaku hukum identitas atau hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Contoh, 39 dikalikan dengan 1 itu sama dengan 39. 39 yang awal adalah bilangan bulat. Kita kalikan dengan 1. Hasilnya ada 39, di mana 39 ini adalah bilangan awal atau bilangan itu. Nah, selanjutnya pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif, yaitu
A dikalikan dalam kurung B plus C itu sama dengan A dikalikan B ditambah dengan A dikalikan C. Nah, pada sifat ini A itu kita sebar, jadi kita kalikan dengan B dan kita kalikan dengan C, kita tambah hasilnya. Contoh, 3 dikalikan 7 plus 8 itu sama dengan 3 dikalikan 7 ditambah 3 dikalikan 8. Jadi 3 dikalikan 7 adalah 21, 3 dikalikan 8 adalah 24. 21 ditambah 24 adalah 45. Yang terakhir adalah tanda pada perkalian bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, negatif 5 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah negatif 15. Selanjutnya, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, akan menghasilkan bilangan positif. Contoh nih, negatif 12 kita kalikan dengan negatif 5, hasilnya adalah 60. Selanjutnya, bilangan positif kita kalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Contoh, 7 kita kalikan dengan 13 akan menghasilkan 91. Untuk yang terakhir, apabila ada bilangan positif kita kalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Contoh, 16 kita kalikan dengan min 3. Ini akan menghasilkan negatif 48. Kita masuk ke pembagian ya. Pada pembagian bilangan bulat itu berlaku yang pertama, hasil bagi bilangan bulat. Jadi, hasil bagi bilangan bulat itu apabila bilangan bulat negatif kita bagi dengan bilangan bulat positif, itu akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh, kita punya negatif 5, kita bagi dengan 5, hasilnya adalah negatif 7. Selanjutnya, apabila kita memiliki bilangan bulat negatif, kita bagi dengan bilangan bulat negatif, ini akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh, kita ada negatif 42, kita bagi dengan negatif 2. Hasil dari pembagian ini adalah 21. Selanjutnya, apabila kita punya bilangan bulat positif, kita bagi dengan bilangan bulat positif, itu akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh, 48 kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 8. Yang terakhir, apabila bilangan bulat positif kita bagi dengan bilangan bulat negatif, ini akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya 18 kita bagi dengan negatif 3, itu akan menghasilkan negatif 6. Selanjutnya, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. Jadi berapapun bilangan bulat, jika kita bagi dengan 0, hasilnya itu tidak terdefinisi. Contoh, 7 dibagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Untuk yang terakhir, 0 jika dibagi dengan berapapun, hasilnya akan 0. Contoh nih, 0 kita bagi dengan negatif 3, itu hasilnya akan 0. Jadi 0 dibagi dengan berapapun, itu hasilnya akan tetap 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Soal yang pertama, hasil dari dalam kurung negatif 18 ditambah 30 dibagi dengan dalam kurung negatif 3 dikurangi 1 adalah, cara menjawab soal ini adalah kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Nah, di sini ada negatif 18 ditambah 30, yaitu 24. Nah, selanjutnya ada negatif 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 4. Baru kita bagi, yaitu 24 dibagi dengan negatif 4 adalah negatif 6. Jadi, hasil dari soal tersebut adalah negatif 6. 6 di sini bernilai negatif karena hasil pembagian dari bilangan positif dengan bilangan negatif. Kita lanjut ke soal berikutnya yuk.
Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Hasil dari 5 ditambah 6 dibagi dengan negatif 3 adalah, apabila bentuk soalnya seperti ini, maka yang didahulukan adalah pembagian. Jadi, 6 dibagi dengan min 3 terlebih dahulu, yaitu hasilnya negatif 2. 5 ditambah dengan negatif 2 itu sama dengan 5 dikurangi 2, yaitu 3. Jadi hasil dari soal di atas adalah 3. Catatannya, kedudukan tanda kali dengan bagi itu lebih tinggi daripada tambah dengan kurang. Jadi harus didahulukan, kecuali terdapat kurung, maka yang di dalam kurung harus didahulukan. Paham kan? Untuk contoh soal yang terakhir, kita coba menggunakan soal cerita yuk. Suhu udara di kota London pagi hari minus 5 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik 17 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhu turun 8 derajat Celcius. Berapakah suhu kota London pada malam hari? Nah, untuk menjawab soal cerita seperti ini, kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk matematika. Kata kunci dari contoh soal ini adalah suhu naik dan suhu turun. Nah, suhu naik di sini berarti penjumlahan, sedangkan suhu turun berarti pengurangan. Nah, kita ketahui minus 5 derajat Celcius, kemudian suhu naik 17 derajat Celcius, kemudian suhunya turun lagi 8 derajat Celcius. Dari ini kita dapat rubah menjadi negatif 5 ditambah dengan 17 dikurangi dengan 8, yaitu hasilnya 4. Jadi suhu di London pada malam hari adalah 4 derajat Celcius. Mudah kan? Nah, berhubung materinya sudah selesai dan contoh soal sudah diberikan, untuk menambahkan semangat belajar dan menambahkan pemahaman adik-adik sekalian, ini ada soal latihan. Kalian harus kerjakan ya. Apabila ada kesulitan, kalian bisa diskusikan dengan teman kalian atau minta bantuan guru-guru kalian di sekolah masing-masing. Semangat ya! Thanks for watching. See you in the next video.